Tangan jari. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang bermateri biologi. Di sini kami akan menampilkan sebuah video otot-otot pada manusia. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Indrasi Ngamuni Dewi, nomor NIM 211031006. Saya Nimadesita Dwi Liliana dengan NIM 2110310022. Saya Kemang Gede Arjuna Surya Negara dengan NIM 211031012. Dan perkenalkan, saya Kemang Gede Febriawan dengan NIM 211031014. Saya Nikada Adinda Dwi Lestari dengan NIM 211031017. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputra Maneka Lestari, NIM 211031023. Dari Prodi Fisioterapi Angkatan 6 Universitas Bali Internasional. Berikut kami akan memberikan sebuah video dan silahkan simak sampai akhir. Terima kasih. Tubuh digerakkan oleh otot. Dalam tubuh manusia terdapat 3 jenis otot. Yang pertama yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Dari ketiga semua otot itu pastinya memiliki struktur yang berbeda-beda. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas. Yang kita bahas pertama yaitu otot lurik. Otot lurik merupakan otot yang melekat pada tulang kerangka. Otot ini berperan untuk menggerakkan tulang. Terdiri atas sel-sel otot yang intinya berjumlah banyak yang terletak di tepi sel. Adapun ciri yang lainnya yaitu di dalam sel-sel otot lurik terdapat serabut yang dinamakan dengan myofibril. Myofibril ini tersusun atas protein, otot aktin, miosin, troponin, dan tropomyosin. Otot lurik ini sering disebut dengan serat bintang. Otot lurik kerjanya itu bekerja dipengaruhi oleh otot susunan saraf pusat, sehingga dinamakan otot sadar, yang dimana otot lurik ini memiliki reaksinya yang cepat. Otot yang kedua yang kita bahas yaitu otot polos. Otot polos, sel otot polos berbentuk memanjang. Kedua ujungnya lancip dengan inti tunggal dan serat miofibrilnya yang homogen sehingga tidak menggambarkan adanya serat lurik. Ciri yang kedua itu otot polos ini dijumpai pada dinding saluran pencernaan, paru-paru, saluran pembuluh darah, saluran limfe, serta ovarium. Otot polos ini memiliki sifat lambat bereaksi terhadap rangsangan, tetapi tidak mudah lelah dan bekerja dipengaruhi oleh saraf tidak sadar. Begitu ya otot polos itu. Otot yang ketiga yaitu otot jantung. Struktur otot jantung menyerupai otot lurik, tetapi letak intinya selnya di tengah. Saat itu bentuk selnya bercabang. Otot jantung ini memiliki ciri-ciri cepat bereaksi terhadap rangsangan, tahan lelah, dan dipengaruhi oleh susunan saraf tidak sadar. Ciri selanjutnya itu otot jantung ini selama masih hidup, jantung terus berkontraksi dan jumlah kontraksi setiap menitnya rentan 60 sampai 80 kali setiap menitnya. Untuk kontraksi jantung akan meningkat dengan rangsangan hormon adrenalin. Berarti otot jantung ini terletak di jantung ya. Sekian penjelasan dari otot, yang dimana kita ketahui bahwa dalam tubuh manusia terdapat 3 jenis otot besar. Yang pertama itu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Gambar yang pertama itu gambaran dari sel otot lurik. Dapat kita lihat gambarnya itu yang ini, serot otot. Yang bulat-bulat ini namanya inti. Sel otot lurik ini intinya berada di tengah. Yang kedua
pada gambar kita lihat yaitu sel otot polos, yang dimana dapat kita lihat inti selnya berada di tepi dan serat-seratnya yang ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu otot jantung. Dapat kita lihat otot jantung ini bentuknya bercabang. Sel ototnya berada di tengah, inti di tengah sel. Seratnya yang ini, dan ada garis-garis berwarna hitam, itu namanya persimpangan antar dua sel. Baik, di sini saya akan melanjutkan otot-otot pada manusia yang bagian kepala. Baik, di sini yaitu ada musculus frontalis, musculus orbicularis oculi, musculus zygomaticus, musculus buccinator, musculus orbicularis oris, musculus platysma, musculus temporalis, musculus occipitalis, musculus masseter, musculus sternocleidomastoid, dan yang terakhir yaitu ada musculus trapezius. Di sini saya akan menjelaskan tempat-tempat pada otot-otot yang saya jelaskan tadi pada bagian kepala. Yang pertama yaitu ada orbicularis oculi, yaitu di sini tepatnya pada area mata di sini, yaitu berfungsi untuk menutup mata. Selanjutnya yaitu ada zygomaticum, yaitu di sini di area pipi, yaitu berfungsi untuk ekspresi wajah seperti untuk menarik senyuman dan langsung pipi. Selanjutnya yaitu ada buccinator pada di sini, yaitu berfungsi untuk menarik kembali sudut mulut. Selanjutnya yaitu ada orbicularis oris, yaitu di sini pada sekitar area mata, berfungsi untuk menutup kelopak mata. Selanjutnya yaitu ada temporalis pada bagian di sini, frontalis pada depan, occipitalis itu pada bagian kepala belakang. Selanjutnya yaitu ada masseter sekitar pipi, yaitu berfungsi untuk mengunyah makanan, membuka dan menutup mulut. Selanjutnya yaitu ada otot sternocleidomastoid pada di sini pada bagian leher, yaitu berfungsi untuk memutar kepala ke sisi yang arah berlawanan atau ke samping. Yaitu selanjutnya ya ada musculus trapezius pada bagian sini, dan selanjutnya yang terakhir yaitu ada musculus platysma pada bagian di sini. Di sini saya akan menyebutkan otot-otot yang ada di lengan bagian atas dan bawah. Di antaranya ada deltoideus, biceps brachii, triceps brachii, brachioradialis, extensor carpi radialis longus, flexor ulnaris, extensor digitorum, dan palmaris longus. Ini adalah gambar-gambar otot lengan bagian atas dan bawah yang saya sebutkan tadi. Yang pertama ada deltoideus, yaitu letaknya di sini dan berfungsi untuk fleksi shoulder, abduksi shoulder, dan ekstensi shoulder. Yang kedua ada otot biceps brachii yang letaknya di sini, berfungsi untuk fleksi elbow. Dan ada triceps brachii yang letaknya di sini, berfungsi untuk ekstensi elbow. Setelah itu ada brachioradialis yang letaknya di sini, yang berfungsi untuk fleksi elbow dan pronasi. Setelah itu ada extensor carpi radialis longus yang letaknya di sini, yang berfungsi untuk fleksi elbow, pronasi, supinasi, dan ekstensi wrist. Setelah itu ada flexor carpi ulnaris yang letaknya di daerah sini, yang berfungsi untuk fleksi wrist. Setelah itu ada extensor digitorum yang letaknya di daerah sini, yang berfungsi untuk ekstensi wrist. Kemudian yang terakhir ada palmaris longus yang letaknya di bagian daerah sini,
yang berfungsi untuk fleksi wrist juga. Kali ini saya akan menjelaskan anatomi otot yang terletak pada dada dan juga perut. Untuk anatomi otot dada itu sendiri, itu ada musculus pectoralis major, ini pectoralis major, dan juga di bawahnya ada musculus pectoralis minor. Yang di sini pectoralis minor. Dan untuk fungsi dari musculus pectoralis major yaitu untuk memutar lengan ke arah dalam dan menengahkan lengan. Dan untuk fungsi dari musculus pectoralis minor adalah untuk menaikkan tulang dekat dan menekan bahu. Untuk anatomi otot pada perut itu ada musculus serratus anterior, musculus rectus abdominal, musculus oblique eksternal abdominal, dan musculus internal abdominal. Itu fotonya itu sendiri ada di sini. Yang ini musculus serratus anterior, ini musculus rectus abdominal, yang ini musculus oblique eksternal abdominal, dan yang ini sini musculus oblique internal abdominal. Dan untuk fungsinya itu sendiri, musculus oblique eksternal abdominal berfungsi sebagai penunjang pergerakan tulang belakang dan menstabilkan pergerakan tulang belakang pada saat tubuh melakukan gerakan ke samping. Musculus oblique internal abdominal berfungsi sebagai penunjang dan penopang viscera abdominal. Dan yang kedua, musculus oblique internal abdominal itu sendiri berfungsi memfleksikan dan merotasikan batang tubuh. Musculus rectus abdominal berfungsi memfleksikan tubuh dan menekan viscera abdominalis serta mengontrol dan menstabilkan kemiringan panggul. Dan yang terakhir ada musculus serratus anterior berfungsi sebagai menstabilkan bilah bahu melalui penyambungannya ke toraks. Baik, di sini saya akan melanjutkan otot-otot pada punggung. Baik, otot-otot pada punggung terdiri dari musculus suprapinatus, musculus deltoid, musculus latissimus dorsi, musculus infraspinatus, musculus teres minor, musculus teres major, musculus triceps brachii long head, dan yang terakhir yaitu ada triceps brachii lateral head. Di sini saya akan menunjukkan tempat otot yang saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu ada musculus deltoid, berada di sini area lengan, yaitu berfungsi untuk menggerakkan lengan menjauhi tubuh. Selanjutnya yaitu ada musculus suprapinatus pada daerah di sini yang berfungsi untuk abduksi sendi bahu. Selanjutnya yaitu ada musculus infraspinatus pada bagian di sini, yaitu berfungsi untuk merotasi keluar dan abduksi skapula. Selanjutnya ada musculus teres minor pada bagian sini, yaitu berfungsi untuk memodulasi aksi deltoid. Selanjutnya yaitu ada musculus teres major pada di sini, yaitu berfungsi untuk endrorotasi dan abduksi lengan atas. Yang terakhir yaitu ada musculus latissimus dorsi di sini, berfungsi untuk abduksi dan ekstensi bahu. Nah, di sini ada musculus triceps brachii long head, dan di sini ada triceps brachii lateral head.
Kali ini saya akan menyebutkan dan menunjukkan letak otot-otot ekstremitas bagian bawah atau otot-otot anggota gerak bawah. Otot ini dibagi menjadi otot tungkai atas dan otot tungkai bawah. Untuk otot-otot yang ada pada tungkai atas yaitu antara lain musculus rectus femoris, musculus vastus intermedius, musculus vastus medialis, musculus vastus lateralis, musculus biceps femoris, musculus semitendinosus, musculus semimembranosus, musculus gracilis, musculus adductor magnus, musculus sartorius, musculus iliopsoas. Kemudian untuk otot-otot yang ada pada tungkai bawah antara lain musculus tibialis anterior, musculus tibialis posterior, musculus extensor digitorum longus, musculus fibularis longus, musculus gastrocnemius medial, musculus gastrocnemius lateral, musculus soleus, musculus peroneus longus, musculus peroneus brevis. Selanjutnya saya akan menunjukkan letak otot-otot ekstremitas bagian bawah tersebut. Nah, di sini terdapat ilustrasi otot ekstremitas bawah. Saya mulai menunjukkan dari nampak depannya terlebih dahulu. Yang pertama itu di sini adalah letak dari musculus iliopsoas. Kemudian yang ini itu adalah musculus gracilis. Kemudian yang ini adalah musculus sartorius. Kemudian yang ini, yang besar ini adalah musculus rectus femoris. Lalu yang ini adalah letak dari musculus vastus medialis. Dan yang ini, yang melintang ini adalah musculus vastus lateralis. Kemudian lanjut ke bawahnya. Ini adalah musculus peroneus longus. Kemudian yang ini, bagian depannya ini adalah musculus tibialis anterior. Lalu yang melintang dari sini sampai ke bawah itu adalah musculus extensor digitorum longus. Lalu yang ini adalah letak dari musculus soleus bagian depannya. Sedangkan untuk bagian belakangnya itu adalah seperti ini untuk musculus soleusnya. Lalu kita naik ke atas. Ini adalah musculus gastrocnemius lateral. Sedangkan di sampingnya adalah musculus gastrocnemius medial. Lalu ke atasnya ada musculus plantaris yang kecil ini. Lalu kita naik ke atas lagi. Ini adalah musculus biceps femoris. Ini yang untuk bagian bawahnya, dan ini musculus biceps femoris bagian atas atau kepalanya. Lalu di sini ini adalah musculus semitendinosus. Sedangkan di sampingnya yang ini adalah musculus semimembranosus. Lalu di sini ini adalah musculus adductor magnus. Lalu ini yang paling atas ini adalah musculus gluteus maximus. Fungsi otot-otot ekstremitas bagian bawah. Musculus rectus femoris, musculus vastus intermedius, musculus vastus medialis, dan musculus vastus lateralis berfungsi sebagai ekstensi tungkai bawah pada sendi lutut, fleksi paha pada articulatio coxae. Kemudian, musculus biceps femoris berfungsi sebagai fleksi dan rotasi lateral pada sendi lutut. Lalu, musculus semimembranosus dan semitendinosus berfungsi sebagai fleksi dan rotasi medial pada sendi lutut. Kemudian, musculus sartorius berfungsi sebagai fleksi, abduksi, dan rotasi lateral paha pada artikulasi coxae. Kemudian, musculus peroneus longus dan brevis berfungsi sebagai plantar fleksi pada sendi pergelangan kaki. Dan musculus gastrocnemius, musculus plantaris, dan musculus soleus berfungsi sebagai plantar fleksi kaki pada sendi pergelangan kaki dan fleksi sendi lutut. Sekian video dari kelompok kami, semoga bisa memberikan informasi dan manfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.